genderuwo sama mak lampir. Gimana tuh Pak Ustadz? Saya bilang, Bapak ruqyah. Kenapa ruqyah? Karena setan masuk ke mata Bapak, sehingga dengan itu Bapak bisa melihat setan. Sesama setan bisa melihat. Jamaah 2 datang, anaknya bisa ngelihat setan di foto-foto di rumah saya itu, katanya setan bergelantungan. Anaknya nangis terus. Ruqyah anak Bapak. Ketika anak yang satu di ruqyah, setan pindah ke anak kedua, di ruqyah lagi, hilang. Setan masuk ke dalam. Bagaimana dengan para ulama yang bisa melihat? Kasyaf namanya, tirai. Bapak Ibu tidak bisa melihat ke belakang karena ada tirai. Ketika tirai ini disingkapkan namanya kasyaf. Kasyaf artinya tirai yang tersingkap. Allah menyingkapkannya karena keutamaan zikir, karena keutamaan salat sunnah, karena keutamaan taqarrubnya kepada Allah, maka disingkapkan Allah tirai. Kasyaf terbagi 2. Kasyaf dari setan namanya kasyaf syaitani, kasyaf dari Allah namanya kasyaf ilahi. Bagaimana cara membedakannya? Setelah selesai pengajian, datang ibu-ibu bawa tasbih kayu. Ustaz, saya ikut kelompok zikir. Terus setelah ikut ini saya bisa melihat segala yang tersembunyi. Bahaya nih. Jadi tamu yang mau datang bisa saya lihat. Apa yang ada di balik sana bisa saya lihat. Gimana nih Pak Ustaz? Ibu jujur ya, setelah bisa ngelihat ini, lebih ingat Allah atau lupa pada Allah? Jujur, saya lupa pada Allah. Setan punya kerja ruqyah. Kalau makin ingat pada Allah, makin takut pada Allah, datang dari Allah. Begitu kata Imam Saraj At-Tusi dalam kitab Al-Lumah yang ditakhtik oleh Syekh Dr. Abdul Halim Mahmud, Syekhul Azhar. Kalau engkau masuk ke dalam hutan, tiba-tiba pokok kayu dan burung-burung mengucapkan salam kepadamu. Saya pergi ke hutan camping, adik-adik camping, tiba-tiba datang burung dan pokok kayu. Assalamualaikum ya Abdul Somad. Tanya hatimu, kalau kau merasa aku hebat, aku wali, maka setan sedang bermain. Tapi kalau dengan itu kau meneteskan air mata, kau semakin takut kepada Allah, maka itu kasyaf, dibukakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa teman saya yang bekerja di pabrik pakan babi, apa hukumnya Pak Ustaz? Naha Rasulullah SAW an samanil kalbi. Allah melarang jual beli anjing. Wa mahril baghi, hasil prostitusi, WTS. Wa hulwanil kahin, upah dari dukun, perdukunan, gaji dari dukun. 3 ini haram. Adapun yang selain daripada ini dikiaskan kepada ini. Karena dasar pengambilan hukum Islam 4: Quran, hadis, ijma', qiyas. Kenapa di sini anjing? Kenapa tidak babi? Karena biasa orang jual beli anjing untuk berburu, untuk lain sebagainya. Oleh sebab itu, pindahlah ke pekerjaan lain yang ada barokah. Yang kita minta rezeki ini barakah, wa barakatan fil rizqi. Bagaimana agar bisa tetap istiqamah di jalan Allah? Sekian dan salamaki Ustaz. InsyaAllah. Bagaimana supaya kita istiqamah? Sering-sering lihat orang sakit, pulang dari sini singgah ke rumah sakit. Kalau ada security nanya, mau ngeliat siapa Pak? Semua yang sakit mau kulihat. Aku mau istiqamah di jalan Allah. Kamu sudah berapa lama kerja di rumah sakit ini? Sudah 20 tahun. Kenapa tak kamu ambil pelajaran, wahai saudaraku? Langsung diuploadkan video 1 menit. Nah, lihat orang sakit. Begitu melihat orang sakit, barulah terasa ternyata kita punya nikmat tenggorokan, bisa ngomong. Berapa banyak orang tak bisa ngomong. Ternyata kita punya nikmat jantung. Berapa orang jantungnya bocor. Ternyata kita punya nikmat buah pinggang. Berapa orang yang harus cuci darah. Ternyata kita punya nikmat makan. Tadi makan daging, malam makan bebas, tak ada halangan. Berapa orang banyak makanan sudah terampar tapi tak bisa dimakan. Pak, silakan makan. Makanan saya belum datang. Sudah Pak, semua sudah ada yang goreng, ada makanan. Tak bisa. Apa yang belum datang? Rebus kentang tak pakai garam. Baru terasa nikmat besar. Ketika menengok orang sakit, baru kita syukur nikmat Allah. Tapi bersyukurnya jangan di depan dia. Alhamdulillah saya sehat.
Doakan dia. Ya Syafi, wahai yang maha menyembuhkan. Ya Kafi, wahai yang maha menyembuhkan, mencukupkan. Isfi mardana, sembuhkan saudara kami. Syifaan ajilan, kesembuhan yang segera. La yughadiru saqaman, tidak akan kumat untuk selamanya. Nengok orang sakit enggak boleh terlalu jujur. Bro, gimana pendapatmu tentang aku? Katanya aku sudah tak lama lagi. Siapa bilang kamu sakit? Sehat. Katanya pucat. Enggak. Itu jujur. Gimana bro? Nampaknya enggak sampai Jumat. Enggak boleh. Kita harus mendoakan dia. Temanku kemarin sakit, kata dokter mati 3 bulan, sekarang udah 3 tahun enggak mati-mati kok. Malah yang kemarin katanya sehat, medical check up oke, turun dari rumah sakit, nyebrang ditabrak mobil, mati. Ente jangan percaya, jangan tambah rukun imanmu jadi 7, yang satu dokter spesialis. Tenang saja bro, sampaikan ke dia. Nah, ini tentang masalah kawan-kawan kita yang sakit, bangkit istiqomah kita. Setelah pulang, oh ternyata nikmat Allah besar, kenapa aku tak bersyukur? Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yang kedua, tengok orang mati. Maka kalau ada orang mati, ikuti jenazahnya. Man syahidal janazah, tak siapa yang menghadiri jenazah hatta tusalla, ikut salat jenazah, lahu qiran, dapat 1 qiran. Man syahidal janazah, tak siapa yang menghadiri jenazah hatta tu depan sampai dikubur, lahu qiratan, dapat 2 qiran. Dapat 2 qiran. 2 qiran itu apa? Mislul jabalainil azimaini, seperti 2 bukit Uhud yang besar. Ikut melaksanakan jenazah sampai di tempat pemakaman, di rumah duka, buka penutup wajahnya, tengok, cium, merasakan sejuknya jenazah, dingin macam es batu. Kawan dulu yang perkasa, yang tegap, yang disegani orang, begitu dibuka matanya tertutup, ternyata tak ada apa-apanya. Kawan saya cium. Sesama laki-laki, yang perempuan jangan kalian cium perempuan, walaupun bini orang sudah mati dia ngamuk juga. Nih, hadiri jenazahnya, tengok, membangkitkan. Ada nasihat yang tidak bersuara, tidak berhuruf, masuk ke telinga, masuk ke mata, lihat gambar bisa mewakili 1000 kata. Maka saat itu kita sedang melihat nasihat yang tak berhuruf, tak berkertas, tak bersuara, bukan khutbah, bukan ceramah, bukan tausiah. Apa dia? Mati. Mati yang paling kuat menyentuh dalam hati. Maka dalam sebulan saya usahakan menengok mati. Saya tidak mendengar ceramah, saya tidak mendengar tausiah, saya menyampaikan tausiah. Saya sudah berusaha mau dengar tausiah. Saya sampai di masjid bulan puasa, sengaja mau dengar tausiah. Pengurusnya mengatakan malam ini adalah jadwal Ustaz Fulan, tapi karena Ustaz ini hadir malam ini, ada Ustaz Somad tu di sudut sana, kita minta tausiah dari dia. Akhirnya saya tak jadi dengar nasihat. Maka saya mengambil nasihat dari mata, menengok orang mati untuk membangkitkan semangat. Saya seorang mu'allaf. Mu'allaf, segala amal dosanya di masa lalu hapus. Umur 50 tahun masuk Islam, dimulai dari 0. Di dunia ini yang dimulai dari 0 2. Mu'allaf dengan pegawai Pertamina. Saya mu'allaf, bagus saudaraku. Haruskah saya akikah? Akikah hukumnya sunat muakkad. Akikah saya tanggung jawab ayah saya terhadap diri saya. Tapi sekarang saya sudah mampu. Kalau dulu tidak diakikahkan, sekarang saya mau beli kambing, saya potong untuk akikah diri saya undang kerabat-kerabat, boleh. Begitu dalam mazhab Syafi'i, dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhazzab. Saya tulis dalam buku 37 masalah populer, download di Play Store gratis. Boleh dicetak, bagikan ke kawan-kawan. Saya share boleh, boleh. Saya cetak boleh, boleh. Saya jual jangan. Jadi saudaraku, kalau engkau mau akikah, boleh. Pulang dari sini hubungi www.kambing.com. Assalamualaikum Pak Kambing. Waalaikumsalam. Saya mau akikah. Berapa harga kambing sekarang? 2,5 juta. Boleh saya beli? Iya. Langsung potong akikah. Undang kawan sahabat datang. Undang saja. Jangan minta mencukur rambut.
cukup untuk sedekah saja. Afwan Ustaz, saya mau minta nasihat. Saya suka mempelajari sirah, hanya saja saya sulit mengingat nama sahabat. Pertama, adakah nasihat untuk saya agar bisa mempelajari sirah dengan baik? Kedua, untuk buku Ma'rifah Sahabat sudah ada terjemahannya atau belum? Yang kitab Usudul Ghabah, Ma'rifatus Sahabah, Al-Isti'ab itu belum ada karena tebal. Tapi buku-buku yang simple, sederhana, Hayatus Sahabah sudah ada terjemahannya. Cari biografi sahabat-sahabat Nabi. Kalau